malam ini. Terima kasih kepada para kondangan. Terima kasih terutama Pak Surya ini yang gebuk malam-malam masih bisa hadir di sini. Tambah berkah semoga. Saya ingin memperkenalkan tamu yang saya undang dan saya ajak ke sini. Dan pertama adalah Prof. Nur Mahmudi Ismail. Ini kita tidak bicara partai. Konon katanya dulu PKS. Lalu kita tidak bicara partai. Kita datang ke sini yang pertama untuk silaturahmi dan memperkenalkan sebuah lembaga yang alhamdulillah saya sedang diminta untuk menyusun kelengkapannya dari Genta Pangan Mandiri. Dan alhamdulillah hari ini sekjen dari Seknas Genta Pangan hadir di sini, Pak Haris. Ini dari Purbalingga. Dari Purbalingga itu ada sebuah kenangan banyak selain Jenderal Sudirman, juga wilayah Banyumas. Sekarang presidennya dari wilayah Banyumas. Pak Prabowo dari Banyumas. Istimewa saya mengajak malam ini silaturahmi ke Pak Abdul Muhaimin adalah kehadiran beberapa waktu yang lalu kita sudah bincang-bincang panjang lebar tentang pemberdayaan pangan, bahwa pangan ini mestinya urusan kita, bukan urusan negara. Kehadiran Genta Pangan bersama Sorghum Sejahtera Foundation mestinya bisa bersama IPI memberi kebanggaan baru bahwa beras itu baru 400 tahun yang lalu diketemukan. Sementara nenek moyang kita dulu sudah hidup, dan nenek moyang kita dulu sakti-sakti. Kok setelah periode beras diketemukan gak ada yang sakti? Maka dengan Pak Kiai Abdul Muhaimin kita mau mengembalikan kesaktian para santri dengan sorghum di antaranya. Nah, untuk itu karena ada Pak Haris sebelum Pak Nur Mahmudi yang ingin menjelaskan tentang keistimewaannya apa itu sorghum, Pak Nur Mahmudi dari Badan Riset Nasional, besok saya mau ajak jalan-jalan melihat pohon sorghum yang sudah 50 hari setelah tanam di wilayah yang marginal di Gunung Kidul, yang selama ini di Watu Sigar itu belum biasa menanam sorghum. Tapi alhamdulillah setelah kami mengamati berminggu-minggu, setelah 50 hari HST, sorghum ini bisa meteng, apa ya, kalau padi itu gunting. Nah ini insya Allah Pak Nur Mahmudi karena bidang akademisinya adalah pasca panen, saya rasa itu penting dikomunikasikan kepada para petani-petani yang malam ini juga mudah-mudahan calon tim dari IPP IPI dan dari Genta, kawan-kawan saya bisa mendengarkan nilai lebih dari sorghum. Kepada Mas Haris, semoga memperkenalkan diri, tidak usah pakai ini, suaranya yang muda harus lebih keras. Monggo, Mas Haris, ini sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya saya sampai juga di pesantrennya Kiai Muhammad. Matur nuwun Pak. BK untuk dirawi. Ini teman-teman yang mengatakan nama lengkap saya Haris Tanto, sempat makro 5 tahun di Jogja. Karena kebetulan sekolahnya di UGM, ilmu kehutanan gitu. Saya sebetulnya kalau mau ngomong dari UPS, sebenarnya begitu saya ngomong kehutanan rodo mikir Pak. Karena yang di sebelah kanan saya Prof. Nur Mahmudi itu beliau Menteri Kehutanan zaman Pak SBY, zaman Gus Dur. Nah saat ini saya sedang memegang amanah untuk menjadi sekjennya Ketapangan Pak. Izin mungkin saya coba menggambarkan tentang Ketapangan Pak. Jadi Ketapangan itu adalah ya gampangannya itu adalah ini bukan lembaga institusi negara, tetapi memang diinisiasi oleh yang sekarang banyak menjabat di pemerintahan, yang intinya adalah kita bangun rumah untuk siapa saja yang bersedia untuk mengurus petani, baik mulai dari akademisi, kemudian termasuk pengusaha, kemudian politisi, yang intinya ini semuanya sekarang adalah harus bagaimana sekarang mampu mendampingi petani sehingga petani itu hasilnya lebih baik, kemudian kesejahteraannya juga meningkat. Nah, selama ini biasanya dari segi akademisi penyelesaian model petani adalah sedemikian, kemudian dari segi pengusahanya modelnya demikian, kemudian dari segi pegiat pertanian modelnya demikian, dari model pemerintah demikian, tapi ujung-ujungnya proyek, ya kan? Jadi ini kita duduk dulu, yang akhirnya adalah betul-betul secara real nanti akan ada klaster-klaster budidaya yang kemudian dikelola secara sosial bisnisnya. Nah, bagaimana bentuk dan polanya masing-masing tempat tentunya berbeda, karena ini kaitannya pangan itu kan erat, terutama tanaman pangan ini kan erat kaitannya kali nomo kebudayaan. Cara bercocok tanam padi di Jawa Barat sama Jawa Timur itu berbeda. Kemudian juga cara majunya zaman sekarang juga aneh lagi, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang pakai mesin, ada yang lain sebagainya. Kemudian tekanan dari dunia internasional bahwa harus ada peningkatan produksi dan lain sebagainya, ujung-ujungnya harus intensifikasi, yang berdampak akhirnya lagi pengurangan tenaga kerja di sawah. Ini semuanya adalah satu keadaan atau yang kita sebut sebagai problema budidaya tanaman pangan yang mau tidak mau pada kesempatan saat ini paling tidak 5 tahun ke depan sudah terselesaikan permasalahannya. Masalahnya adalah produksi pangan kita ini dinyatakan kurang, baik berkurang secara jumlah maupun